Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan hasil dari eh, pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan atas nama Inyoman Dodi Prasetya, Gede Iwan Setiabudi, dan Kadek Lila Antara. Adapun yang kami lakukan adalah pelatihan budidaya karang hias bagi kelompok nelayan sinar bahari di Desa Kaliasem. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pendahuluan, budidaya karang hias pada saat ini, mulai tahun 2000 itu mulai bangkit lagi setelah dikeluarkannya surat keterangan kesehatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dulunya memang tidak diberikan atau tidak dibuka, sehingga pada saat ini budidaya karang sudah bisa diperdagangkan kembali. Budidaya karang itu hias wajib dilakukan agar perdagangannya berjalan dengan baik, lebih bisa berkelanjutan. Yang paling utama adalah tidak merusak keanekaragaman sumber daya alam dan pesisir yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adapun dari mitra P2M kami adalah kelompok Sinar Bahari yang berada di Desa Kaliasem, Kabupaten Buleleng. Kelompok Sinar Bahari ini memang kelompok yang concern di bidang konservasi, khususnya konservasi ekosistem terumbu karang yang ada di Lovina. Pada tahun yang lalu juga kita lakukan P2M di situ, lebih ke arah konservasi, sedangkan pada tahun ini kita lebih mengarah kepada bagaimana konservasi itu bisa menghasilkan. Salah satunya adalah dengan budidaya karang hias. Adapun metode yang kami lakukan dalam pelaksanaan kegiatan P2M ini terhadap kelompok Sinar Bahari adalah ada satu pelatihan budidaya karang hias, yang kedua adalah pembuatan demonstrasi plot atau denplot budidaya karang hias. Untuk pelatihan yang kami lakukan adalah bagaimana mengenali karang-karang hias yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Yang kedua, bagaimana tata cara kita melakukan transplantasi atau propagasi terhadap karang, sehingga karang yang kita pakai sebagai F1 atau indukan itu sampai ke F2, F3 itu akan tetap tidak merusak keberadaannya di alam. Setelah transplantasi, kita juga melakukan pelatihan bagaimana cara menempatkannya pada media, menempelkan maupun menggunakan tali tis, itu bisa dilakukan. Kita coba dengan nelayan kelompok dengan beberapa cara, sambil kita lihat hal apa yang paling baik yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah pembuatan demonstrasi plot. Hal ini menjadi sebuah hasil akhir dari kegiatan ini, sehingga masyarakat memiliki satu unit atau bagian di mana dia bisa menempatkan bibit karang. Bibit karang ditempelkan di situ, sehingga nantinya seperti yang gambar yang kedua, ketika itu berkembang, itu nanti baru akan dijadikan indukan dari budidaya yang selanjutnya. Jadi kita tidak mengambil di alam lagi. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di kelompok nelayan Sinar Bahari, yang pertama kegiatan pelatihan tadi, yang kedua untuk menentukan lokasi yang kita akan pakai sebagai tempat untuk penempatan dan plot, kita melaksanakan survei lokasi. Setelah itu baru kita lakukan penempatan dan plot yang kita sudah siapkan. Yang penting juga yang kita lakukan adalah bagaimana mengenalkan kepada kelompok nelayan sinar bahari ini tata niaga budidaya karang hias. Karena ini penting. Karena karang masih masuk ke dalam produk yang endemik bagi Indonesia, sehingga memerlukan izin-izin yang lengkap. Hal itu kita juga berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam pembuatan atau budidaya karang hias ini, tagging atau penamaan atau penelusuran
dari bibit atau karang ini itu sangat penting, sehingga hal itu wajib dilakukan. Ini adalah foto-foto dokumentasi yang kami lakukan selama kegiatan, ada survei lokasi, ada pelatihan transplantasi karang, artinya kita memotong karang, terus kita tempatkan kepada media, terus penempatan pada denplot yang sudah disiapkan, dan pelaksanaan eh, peninjauan atau kita sebut sebagai monitoring. Eh, Karena nelayan di situ rutin melakukan monitoring, sehingga mereka mungkin bisa setiap hari atau setiap minggu mereka sambil snorkelingan bisa turun di situ melakukan pembersihan terhadap karang yang sudah mereka tanam. Hal itu penting karena kalau tidak dibersihkan dari alga atau dari sampah atau dari apa, karang itu tidak akan memiliki pertumbuhan yang optimal. Sebagai penutup, pelatihan budidaya karang hias bagi kelompok Sinar Bahari Desa Kleasem dapat terlaksana dengan baik berkat antusias dari mitra pengabdian yang kami ajak melakukan kegiatan. Sungguh kami merasa sangat bersyukur memiliki mitra yang sangat baik, mitra yang sangat kreatif dalam melakukan kegiatan ini. Tindak lanjut dari kegiatan dari pelatihan budidaya karang hias kelompok Sinar Bahari untuk kelompok nelayan Sinar Bahari ini adalah adanya pendampingan. Kami masih tetap melaksanakan pendampingan sebagai upaya kelangsungan dari budidaya karang hias ini sehingga dia berkelanjutan, dan yang lebih utama adalah dia memiliki ramah lingkungan. Jadi budidaya tetap jalan, lingkungan tetap lestari, dan yang terpenting masyarakat bisa menikmati dampak dari kegiatan yaitu peningkatan ekonomi yang didapatkan dari budidaya karang hias ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Akhir kata kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih.